Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara saya belum ada ya? Cek satu dua. Mana? Cek cek satu dua. Oh belum ada ya? Cek satu dua satu dua. Ada. Halo, assalamualaikum. Yang suka duluan sampai ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak ada yang jawab dari tadi nih. Saya kira Iya, spek Afwan Ustaz. saya kira speaker saya. Aman Ustaz. Iya, minimal kasih chat itu kalau lagi nggak bisa jawab ya. Soalnya Iya. saya tadi barusan cek speaker ternyata ada suara. Baik, kita akan mulai. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hari ini kita akan lanjut untuk masuk ke pembahasan tafsir Tustari ya. Karena teman-teman sebagaimana teman-teman ketahui ya untuk apa namanya? Tafsir Tustari ini eh, tidak berurutan, tidak kronologis ya. Jadi yang berbeda-beda ya. Jadi apa namanya? Ini buku tafsirnya jadi berbeda-beda. Misalnya kita kemarin sudah sampai ayat ke-7, lalu di sini langsung loncat ke ayat ke-22 ya, tapi nggak masalah ya. Di, jadi memang seperti itu. Nanti kita akan pilih mana ayat-ayat yang kira-kira cukup kontroversial supaya bisa kita bareng-bareng lurusin ya. Saya izin share screen. Sudah nampak teman-teman? Sudah Ustaz. Ya, kita akan masuk ke halaman berapa ini? Halaman 7. Halaman 8 ya. Masuk ke Al-Baqarah ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ayat qala Allahu ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Itu ayat aslinya adalah eh, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada. Nah, andada di sini yang akan kita eh, gali lebih jauh ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit dan lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, mayoritas ulama ketika menafsirkan anda dari sini ya, misalnya kita kaji yaitu eh, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya dari Masjid Nabawi. Beliau adalah pengajar tafsir, mudaris tafsir di Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Dalam kitabnya Aisarut Tafasir mengatakan untuk angdada di sini bermakna adalah apa? Angdada di sini bermakna bentuk jamak dari nidun, yaitu yang menyerupai atau semisalnya yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, atau bersamaan dengan ibadah kepada Allah dan kalian tandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Suci.
Dan hampir seluruh mayoritas ulama mengatakan bahwa andada di sini adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nyembah patung, nyembah hewan, nyembah apa tadi sapi, nyembah pohon ya. Sesembahan yang ada bentuknya di luar manusia. Tapi sejauh saya yang saya ketahui ya, baru Imam Tustari ya yang memaknai andada di sini itu dengan tafsir yang berbeda ya. Qala qala Sahlun ay abdadun fa akbarul abdad an-nafsul amarah bisu'il mutatalli'atu ila huzuziha wa munaha bi ghairi hudan minallah. Nah, ya, berkata Imam Sahal ya dalam kitab ini, yang dimaksud dengan andada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 22 tadi. Teks saya sama suara saya masih kelihatan ya? Saya mau cek suara, khawatir nggak? Sudah direkam juga ya? Nah, Ustadz, sudah Oke, Ustadz. oke, barakallah. Berkata Imam Sahal, yaitu yang dimaksud dengan andada di sini adalah tandingan-tandingan penentang yang paling besar, yaitu adalah nafsu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sekutu-sekutu, sesembahan, jadi musyrik. Musyrik di situ sebenarnya adalah musyrik yang ada dalam diri kita. Kita kadang menyembah hawa nafsu kita, ya. Kita kadang menyembah pekerjaan kita. Bahkan kalau kita nggak bawa dompet itu, waduh, pusing kepala kita ya. Artinya ada di situ penyerahan diri tidak kepada Allah. Orang dulu nggak bawa dompet, bawanya keris. Kalau nggak bawa keris, wah kayaknya nggak ini nih. Nah, ada ketergantungan, ya. Nah orang sekarang kalau nggak bawa handphone, sampai dibela-belain digojekin ya. Nah, maka menurut Imam Sahal tadi yang dimaksud qala sahlun ay abdah dan akbarul abdad ya, tandingan-tandingan yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? An-nafsul amaratu bisuil mutatalli'atu ila huzuziha, yaitu adalah tandingan-tandingan penentang yang paling besar adalah nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, nafsul amarah ya. Makanya suka kita kan amarah ya. Amarah itu kan itu bahasanya bahasa Arab itu. Nafsul amarah ya. Nafsul amaratu bisu'i. Maksudnya adalah nafsu yang selalu ngincer kepuasan dan cita-citanya sendiri, ya. Cita-citanya sendiri, wuzuziha wa munaha, mengejar kepuasan dan cita-citanya sendiri. Oh, berangan-angan kalau nanti saya wisuda, saya ini, saya itu. Kalau nanti saya punya rumah, saya bakal begini, saya. Nah, itu ya menurut Imam Tustari disebut dengan nafsul amarah bisu. Nah, jadi sejauh yang saya pahami ya, kita belajar tafsir, baru Imam Tustari yang memaknai andada di sini yaitu syirik yang ada dalam diri kita sendiri, bukan syirik yang berada di luar, sesembahan-sesembahan yang orang lain sembah itu ya. Ya mungkin menurut Imam Tustari kalau seperti itu orang sudah paham semua, ya kan? Salah ya kita nyembah sapi, ngapain nyembahin sapi? Ya potong aja sapi kita makan dagingnya. Nyembah pohon, ngapain kita nyembah pohon? Ya ngapain nyembah ini? Tapi ada satu sesembahan ini dalam diri kita yang luput sebenarnya. Kebergantungan kita nih bagaimana coba sama 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 selain Allah yang ada dalam diri kita, kecintaan kita sama anak kita, kecintaan kita sama istri kita, kecintaan kita sama ah, hewan ternak kita ya. Kecintaan-kecintaan itu ya, hubbus syahawatu ya minan nisa itu ya, wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahab, kecintaan sama emas dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang luput yang belum dibahas. Nah, makanya Imam Tustari di sini menggarisbawahi betul bahwa eh, nafsu ya, nafsul amarah tadi ya, itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi."
Inna Rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada nafsu yang kemudian eh, mengajak kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu nafsu rahima rabbi, nafsu rahimah tadi ya. Makanya nanti kita akan diseru itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu amarah ya. Lalu yang selanjutnya itu ada nafsu yang amat mencela dirinya sendiri itu. Ya, kita, maksudnya manusia ini suka mencela dirinya sendiri. Kenapa? Berapa banyak kita menyesali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ya. Kita kadang marahin anak nih kan, habis itu setelah itu kita nyesal ya. Atau ketika kita berbuat dosa di malam hari, lalu kemudian Allah masih mengampuni kita, ya kan? Nah, itu adalah penyesalan-penyesalan. Banyak sekali penyesalan. Harusnya saya pilihnya harusnya itu tuh, si Siti itu. Coba kalau saya nikah sama Siti itu, waduh, bahagia sekali dunia akhirat. Nah, itu menyesali dirinya sendiri. Padahal nikah sama Siti, Sitinya yang yang nas, yang apa, yang buruk takdir malah justru ya. Ya kamunya bagus barangkali Sitinya yang buruk takdir. Nah, jadi manusia itu selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, itu dalam surat Al-Qiyamah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah demi jiwa yang amat mencela dirinya sendiri. Ya, memang sifat manusia begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, manusia itu berkeluh kesah, ya. Nah, itu yang kedua adalah nafsu lawamah, ya. Nafsu yang menggambarkan jiwa yang selalu gelisah dan menyesali. Tapi alhamdulillah ini dengan adanya nafsu ini, manusia itu senantiasa bertaubat sama Allah. Nah, ini makhluk ini nafsu nih. Ya, ada di dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah nafsu yang tenang. Ya, nafsu yang tenang. Tadi saya di awal di atas sudah saya jelaskan. Ada nafsu yang tenang ya di surat Al-Fajr tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ridho dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Ya, insyaallah ya. Allah ridho sama kita. Itu gimana itu? Tuhan semesta alam yang punya alam semesta ini ridho sama kita itu kira-kira sayang nggak Allah tuh ngasih surganya yang seluas langit dan bumi itu? Nggak bakalan sayang. Kasih saja gitu ya. Nah, saya punya presiden. Dia ridho sama kerjaan saya. Diangkatlah saya jadi menteri kan? Dikasihlah saya jabatan. Kasihlah saya rumah. Kasihlah saya macam-macam. Yang diminta apa ya gitu. Karena apa? Ridho dia. Tapi kita selama ini kan yang kita kejar itu bukan ridhonya Allah. Ya, yang kita kejar adalah ridhonya manusia. Sementara ridhonya Allah nggak kita cari. Kalau Allah sudah ridho, makhluk mana ya yang berani menyakiti kita? Makhluk mana yang berani ya, di langit dan di dunia ini yang tidak ridho? Pasti kalau Allah sudah ridho sama hambanya, Allah buat seluruh hambanya ridho. Walaupun barangkali di mata manusia ya orang ini orang gila nih, orang biasa saja nih, gitu. Di pandangan manusia, ya manusia seperti itu. Mata kita ini jangankan untuk melihat hati orang lain, melihat makhluk yang di tangannya, ini tangan,
di tangannya ada makhluk lain. Banyak, jumlahnya mungkin ribuan ya. Kita nggak bisa melihat makhluknya. Kita hanya bisa melihat lewat bantuan yang namanya mikroskop. Untuk melihat yang kecil seperti ini nggak bisa. Gitu. Apalagi kita melihat hati orang lain. Maka kita nggak boleh berburuk sangka sama orang lain. Nggak boleh mencela-cela orang lain. Marah-marah sama orang lain ya. Jadi memang nafsu itu berasal dari bahasa Arab ya. Nafsu itu al-anfus atau nufus ya. Akar katanya itu nafasa itu ya. Yang memiliki kaitan erat dengan nafas. Terus kok bernafas ya. Ya, memang nafas itu hembusan angin, bernafas. Nah, ini kosakata Indonesia ini banyak sekali diambil dari bahasa Arab ya, insya Allah. Jadi apa namanya eh, kaya sekali kita sama bahasa Arab. Jadi oleh karena itu secara etimologi linguistik ya, nafas itu berarti esensi jiwa, ruh ya, totalitas diri seorang yang bernyawa secara bahasa itu. Maka kalau kita lihat kata nafas ini sebenarnya masuk ke muannas majazi. Oleh karena itu kata sifat atau kata kerja yang mengikutinya itu harus berbentuk muannas atau feminin. Ya. Contoh misalnya an-nafsul amarah. Ya. Amarah di sini menggunakan tak marbutoh. Kenapa? Karena mensifati an-nafas yang muannas tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata nafsu ini jenis kelaminnya perempuan. Muannas ya, nafas. Itu yang pertama ya. Kalau kita mau analisis. Jadi sebenarnya godaan wanita itu luar biasa itu. Ya, tipu daya wanita itu luar biasa sekali. Ya. Oke, yang kedua analisisnya adalah nafas di sini artinya adalah penegasan. Ya, dikaitkan dengan taukid maknawi. Ya, itu menghilangkan keraguan bahwa orang tersebutlah yang melakukan sesuatu. Misalnya ja'ar rajulu nafsuhu. Ya, ja'ar rajulu nafsuhu. Misal kata-kata dalam bahasa Arab ya, ja'ar rajulu nafsuhu. Maksudnya adalah laki-laki itu telah datang dengan dirinya sendiri, nafsu. Ya, ana binafsi, saya dengan dirinya sendiri. Maksudnya nafas di sini ya kalau di Irab itu sebagai taukid maknawi ya yang mengikuti rofa dari kata tadi ar-rajulu ya, ja'ar rajulu nafsuhu. Jadi penegasan. Ya. Telah datang udah pasti kan orang ya sudah tahu telah datang ya kan. Tapi kalau ditambahkan nafsuhu ya maka itu menjadi penegasan taukid. Nah, jadi kembali kita ke Imam Tustari tadi ya bahwa sebagaimana Imam Tustari katakan bahwa penentang Allah yang paling besar itu siapa? Yang mencari kepuasan, egonya diri, maunya menang sendiri, ya, cita-citanya sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala siapa? Ini manusia. Nah, jadi Imam Tustari ini sedang mengkritik diri kita sendiri, mengkritik ya kita suka bilang orang lain itu penyembah syirik. Ya, kita selama ini siapa yang kita takuti? Ya, kita nggak bergantung sama Allah. Kita kalau, ya, semua ya. Nah, itu ketergantungan kita itu masih sangat tinggi sekali kepada siapa? Kepada makhluknya Allah. Ya, kepada gajian. Gajian kita ini kalau, waduh, pusing potang-panting ya. Lalu kita bergantung sekali sama siapa? Atasannya ya, pekerja-pekerja nih yang digaji. Itu barangkali level keimanan kita ini masih di bawah sekali ini ya. Level selanjutnya barangkali para pedagang nih, para owner-owner bisnis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka nggak punya bergantung sendiri. Dia kalau nggak kerja ya nggak dapat penghasilan. Kalau pekerja, PNS apalagi, ya kalau nggak kerja digaji tiap bulan. Kalau pengusaha, kalau dia nggak kerja bergantung sama siapa? Dia tembok belakang kanan kiri ya.
Dia nggak punya atasan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada perniagaan. Ya, ini ada 10 jari nih. 9-nya itu ada pada perniagaan. Tapi kita berebutnya di satunya. Di satu pintu rezeki ini yang bernama apa? Ya ini, buruh, jadi guru, jadi ngajar ya. Kita mengharapkan gaji dari sana gitu ya. Kita mengharapkan macam-macam upah ya. Lalu kalau kita mau berusaha ya, mau meningkatkan efektivitas keuangan kita, maka mulai dari sekarang kita harus berdagang ya. Mulai dari apa? Mulai dari nol ya. Tawakal ya, tawakal ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya niatkan, saya mau usaha, saya mau bisnis ya Allah. Ini ada apa nih? Saya nggak punya modal, udah jadi reseller aja ya. Afiliator, ya. Banyak sekali sekarang eh, buka usaha yang nggak perlu modal ya. Cukup promosiin ini, promosiin itu saja. Nanti kita dapat penghasilan. Jadi marketing, tuh marketing kan nggak punya marketing mobil, nggak punya mobil kan, nggak harus beli mobil. Marketing kita dapat komisi ya. Ya, oke, kita lanjut. Tadi untuk andada di sini sudah jelas ya. Dan lanjut ke ayat selanjutnya yaitu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Nah, sampaikanlah kabar gembira ya, berita berita bahagia kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan tuh surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Tuh, setiap kali mereka diberikan rezeki, yaitu apa rezekinya? Buah-buahan. Ya, buah-buahan dari surga. Ya, setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Maksudnya buah-buahan yang dulu ada di dunia, ya ada juga di surga. Tapi rasanya nggak sama, kecut-kecut gitu ya. Emang nggak kecut gitu, enggak ya. Nanti kita akan cerita bagaimana Imam Tustari melukiskan buah-buahan yang ada di surga. Kita bacakan dulu saja terjemahnya ini ya di ayat ke-25. Nah, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Ya. Wahum fiha khalidun. Nah, yang paling penting ini kekal. Ya, selama-lamanya. Kalau ngontrak ya setahun nanti pindah lagi, nyewa lagi, ngontrak lagi ya, pindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain ya. Capek kan di dunia ya. Satu kerjaan habis kontrak, pindah kontrak lain ya. Ngajar juga sama kan capek ya. Tapi nanti kita di surga ya, mudah-mudahan hari ini kita bersama di dunia, bertetangga nanti di surga. Amin ya rabbal alamin ya. Tak kekal nanti di dalamnya. Tidak panas yang terlalu terik ya, tidak dingin yang terlalu dingin. Jadi eh, wasu'ila an qawlihi wa utubihi mutasyabiha walum fiha azwajum mutahharah. Ini ya, wasu'ila ya, wasu'ila an qawlihi wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Faqal laisa fil jannah syai'un ya. Faqal laisa fil jannah syai'un min furushin wala aniyatin wala libasin wala qibin wala tayrin wala syai'in min nabat wala syai'in min al fawakih kulliha
fama fid dunya yushbihu dzalika illa ittifaqul asma'i faqat. Ya. Lalu ketika Imam Sahal ya Tustari itu ditanya ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Tustari tadi ditanya tentang firman Allah wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Jika Imam Tustari ditanya, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka disediakan pasangan-pasangan yang suci. Nah, Imam Tustari menjawab, faqol laisa fil jannati syai'un min furushin. Ya. Jadi bukan furusin ini. Ya, ini luar biasa nih Imam Tustari ini. Ya, Masya Allah nih. Jadi di dalam surga itu tidak ada satupun dari permadani, ranjang-ranjang kasur, tempat-tempat bejana, pakaian, parfum, pewangian, ya, burung-burung, ya, yang terbang berkicau itu, ya, itu semua itu, ya, tanaman-tanaman, buah-buahan, ya, fawakih kulliha itu semua seluruhnya itu tak ada satupun yang menyerupai apa yang ada di dunia ini, ya. Illa illa apa? Kecuali apa? Ya kata Imam Tusar, illa tifaqul asma'i faqat. Kecuali hanya pada kesamaan nama-namanya saja. Jadi cuma namanya saja yang sama, ya. Ya kan kalau kamu misalnya taunya duren, di sana nih namanya apa nih? Ya, nggak mungkin namanya beda, ya. Pasti buahnya buah yang belum kamu pernah temui kalau beda ya. Jadi semua buah di surga itu namanya ada di dunia. Tapi cuma illattifaqul asma'il faqat. Cuma namanya doang yang sama. Ya enggak? Sama kayak kita beli beras. Ya beras makan ya sama beras ya. Nasi ya sama kan. Tapi kan jenisnya beda-beda tuh. Pernah lihat nggak beras Jepang tuh? Masya Allah tuh. Luar biasa itu. Enak banget itu. Kayak makan lauk jadinya. Kayak kita udah nggak perlu lauk itu. Enak sekali. Pulen rasanya itu. Masya Allah ya. Itu baru beras itu. Nah ya. Jadi nanti ada wangi ya parfum yang tidak pernah parfum itu kita eh, rasakan aromanya ya di dunia. Kalau ngebahas surga ini panjang ya. Gimana tadi? Nah, jadi bayangkan kita memetik sebuah apel di surga ya. Itu. Jadi apel di dunia enak ya. Nah, kayak apel Malang, asem. Coba apel Washington atau apel Fuji yang dari Itali. Oh, itu luar biasa. Kalau ke supermarket itu ini lihat-lihat itu, oh ini apel ini banyak aja. Jadi jenis saya kita apel hijau taunya ya. Jeruk juga sama itu ya, insya Allah ya. Ini apel merah yang bisa kita lihat ya. Secara visual mungkin nganga kita itu. Satu buah itu jutaan rasanya itu. Ya, bayangkan kita dihidangkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi udah disiapin malaikat gitu ya. Ini saya lagi berhayal. Lalu kemudian dihidangkan di waktu malam, ya kan? Ya nggak mungkin lah kita metik sendiri kan? Ya nggak mungkin lah kita beli sendiri, mana di pasar di surga ya, pasti dihidangkan ya. Nah, ketika kita merasa, oh ini apelnya sama nih kayaknya apel dunia nih. Karena warnanya serupa, namanya sama. Nah, terus malaikat tiba-tiba ngomong, ini cobain dulu, nggak sama ini. Ya, ini rasakanlah dahulu gitu ya.
Akhirnya kita rasakan, kemudian rasa manisnya itu meledak dalam mulut. Ada ledakan rasa manis. Pakar kuliner barangkali ini, aduh, nggak bisa berkata-kata itu. Saat lidahnya menyentuh buah apel, padahal cuma makan apel di dunia, apel biasa kita beli kiloan ya kan. Ini baru makan apel satu di surga ya, udah meledak rasa kita di dalam mulut itu ya. Tadi MBG saya itu di sekolah makan buah delima. Saya seumur ini baru tahu ini cangkangnya buah delima. Ternyata mirip rambutan ya. Ternyata mirip rambutan rasanya. Oh, buah delima tuh begitu. Ya, ini ada buah delimanya, delima dari surga. Ya, meledak lagi rasanya di mulut kita. Lalu kemudian rasa manisnya tiba-tiba berubah jadi rasa almond. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa lah. Kan kita sedang membayangkan rasa yang belum pernah ada. Rasa bercampur aduk gitu, rasa-rasa enak. Dari seluruh jenis buah-buahan terenak. Rasa apel, rasa delima. Menjadi satu di blender dalam mulut kita. Tiba-tiba manisnya manis rasa almond. Akhirnya udah selesai, ditutup dengan eh, lembutnya buah pir. Nah, itu kekuasaan Allah itu. Bisa nggak begitu? Melarutkan segala batas-batas rasa kita di dunia bisa nggak? Bisa lah. Nah, ini adalah kekhususan ya. Ya, karena kita ini dulu di dunia ya, capeknya kita, sholatnya kita barangkali nolong kita sesama ya hari Jumat ini. Jadi materi-materi yang hari ini kita jumpai di dunia itu nggak sama materi dengan misalnya nyusun permadani pakai kain-kain ya kita jahit-jahit satu-satu ya pakaiannya kita jahit-jahit ya terus emasnya gimana nih emasnya ditambang dari tanah mana nih emasnya gitu ya emasnya surga lain ini barangkali nanti itu perwujudan dari cahaya yang sangat terang itu ya ya keagungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala nganga kita melihat bagaimana misalnya ada piring makan, gelas makan, bejana ya, yang transparan seperti kaca, tapi berkilau memancarkan cahaya emas. Gimana tuh? Dia transparan tapi memancarkan cahaya emas. Kan ini sesuatu yang eh, di luar nalar kita ya. Dan saya lagi menggambarkan ini ya, sebagaimana Imam Tustari itu menggambarkan tadi ya, bahwa nanti di surga itu eh, tidak ada yang semisal, namanya saja sama, illa tifaku asmaul faqat. Cuma namanya saja yang sama. Lalu bagaimana dengan azwajun mutahharoh? Pasangan-pasangan yang suci. Nah, ini pasangan-pasangan yang benar-benar suci secara lahiriah maupun batiniah. Ya, bersih mereka dari kotoran biologis, dari toilet-toilet itu ya. Nah, itu kan tandanya tidak mutahharoh. Orang kita apa perlu apa namanya? Perlu bersuci ya perlu toharoh. Kenapa? Karena memang kita bukan makhluk yang suci, makanya perlu toharoh. Tapi nanti di surga azwajun mutoharoh. Pasangan yang suci, yang secara lahir, secara physically, itu bebas dari kotoran biologis. Ya, nah, ini, insya Allah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan nanti pasangan-pasangan kita yang bayangkan yang keringatnya nggak berbau, yang air liurnya nggak berbau, ya nggak darah dibeset nggak keluar darah kali ya Allahu a'lam ya ini lagi menghayal jadi kita bayangkan pasangan yang suci yang tidak punya sama sekali cacat sekarang mana artis paling cantik coba pasti suatu saat ya pasti ke toilet kan pasti BAB kan coba secantik-cantiknya orang pasti seperti itu seganteng-gantengnya artis Korea opa-opa ya kan maka secara lahiriah nggak ada yang di dunia ini seperti seperti yang tadi kita gambarkan ya azwajun mutahhar. Lalu batiniahnya gimana? Ah, ini yang paling paling berat ini. Yang membuat jiwa kita barangkali
bisa copot jantungnya ya kalau ngelihat bidadari hari ini ya. Itu nganga, uh, mangap kita barangkali itu puluhan tahun itu nanti di surga pas melihat bidadari itu. Karena saking sucinya batin mereka, saking cantiknya mereka ya. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada prasangka, tidak ada keluh kesah, dan tidak ada perkataan yang sia-sia. La tasma'u fiha lagwa wala kidzaba. Nggak ada perkataan yang dusta, itu nggak ada. Perkataan yang dusta ini di dunia doang, bohong aja kerjaannya. Ya, jadi azwajun mutahharoh, pasangan-pasangan yang setiap kali kita tatap mata mereka, mereka menatap balik ke arah kita. Ya, semakin ditatap semakin muncul rasa cinta kita sama pasangan tersebut ya. Azwajun mutahharoh, langsung damai, memunculkan kedamaian. Nah, makanya kalau kita punya pasangan di dunia itu harus ya sama lah. Anggap saja itu azwajun mutahharoh kita. Latihan dulu ini, lagi training dulu itu di dunia ya. Nah, misalnya suami kita mau pergi narik ya, mau ngojek dulu itu kan. Ya tetap dipasangin dasinya ya walaupun cuma ngojek. Papa mau berangkat ngojek ya ya. Nah, pasang sini papa dipasangin dulu dasinya itu. Ya harus tuh perhatian sebagaimana pasangan yang suci tadi azwajun mutahharoh. Ya, panggil dengan panggilan kasih sayang pada ya pasangan kita. Panggilan sayang ya beda-beda setiap orang ya. Jangan dipanggil mana? Nak toren mana toren nak? Nak kulkas dua pintu mana nak? Ya. Nah, jadi nah, di surga itu ya kita di sini aja kita memikirkan banyak siasat, rencana, kecemasan masa depannya. Tapi di surga nanti apa namanya sebuah tempat di mana keindahan, kelezatan, ketenangan jiwa itu semua melebur jadi satu. Ya, logika-logika yang kita hari ini dunia ini nggak akan pernah sanggup untuk menampungnya. Ya. Jadi surga itu ya menghormati hamba-hamba Allah yang berhasil menjinakkan nafsunya tadi selama di dunia. Ya. Kita lanjut. Tadi masih buah delima ya. Wa inna ma arada biqaulihi mutasyabiha ai fil launi mukhtalifan fit ta'mi ya. Maksudnya adalah sesungguhnya yang Allah kehendaki dengan firman-Nya mutasyabiha ya. Ai fil launi mukhtalifan fit ta'mi. Maksudnya adalah itu hanya diserupakan dalam hal warna, namun berbeda dalam hal rasa ya. Jadi cuma mutasyabihah di sini itu cuma launnya saja, warnanya saja. Ya, jadi bayangkan cuma beda di warnanya saja ya, di rasanya saja itu berbeda. Wa inna ma arada biqaulihi mutasyabihat sudah tadi wa dzalika annal malaikata ta'til awliya'a fil jannah bitufahi fil ghada'i summa ya'tuna bihi fil asya'i faqulul awliya'u hadza dzalika fayuqal lahum zuquhu. Jadi tadi ya saya sudah ceritakan bagaimana Imam Tustari itu menggambarkan para malaikat-malaikat itu menghidangkan pada hamba-hamba Allah yaitu sebuah apel, sebuah buah-buahan di waktu pagi ya, di waktu malam ya kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ya yang masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah eh, yang bisa kita banyak sekali sebenarnya kalau kita mau gambarkan keindahan-keindahan surga.
ya, keindahan-keindahan eh, keindahan surga ya. Misalnya kalau kita berbicara dari kerikil-kerikilnya saja ya, kita tahu bahwa kerikil-kerikilnya surga yang hari ini sangat indah sekali ya, kenikmatan surga yang tiada tara, yang mungkin tidak bisa kita eh, lihat bagaimana sungai-sungainya ya, yang terbuat dari air yang jernih, susu yang murni, ya, sungai yang terbuat dari madu, bahkan ada sungai yang terbuat dari air arak, ya, eh, wine itu ya. Makanya di dunia ini kan minuman termahal itu kan, wine itu kan. Oh, ya kita apa namanya menahan diri untuk tidak mencicipinya di dunia, tapi nanti disediakan sama Allah Subhanahu Wa Taala di surganya ya. Satu sungai, bukan cuma satu gelas. Dan bayangkan kondisi tubuhnya itu ya, eh, yang kita dimudahkan kembali ya seperti usia 33 ya. Nah, nanti kalau kita lihat surga itu nggak bisa didapatkan dengan amal soleh ya. Surga ini tidak bisa didapati dengan amal soleh. Kenapa? Ya, karena apa? Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu, hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita beribadah, ya, kita beribadah itu karena apa? Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia, manusia yang sempurna, manusia yang hari ini, masya Allah ya, terlahir sebagai manusia, nggak terlahir sebagai hewan. Kalau terlahir sebagai hewan kita nggak disuruh untuk sholat ya, karena kita terlahir sebagai manusia, maka perintah kita adalah sholat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, bukan masuk ke surga ya. Mau dengan amal yang mana yang mau kita andalkan masuk ke dalam surganya Allah? Ya memang ada pintu-pintunya, itu ada babus sholat ya, pintu untuk orang yang sholat masuk surga langsung, babu roya, ada pintu khusus orang yang berpuasa ya. Tapi sholat yang mana nih yang mau kita jaminkan kepada Allah ya? Mau dibandingkan sholat kita barangkali dengan sholatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, atau sholatnya umat-umat terdahulu ya, yang Nabi Musa itu selalu minta keringanan, akhirnya kita diberikan keringanan ini ya, atas wasilahnya Nabi Musa. Berarti kan orang-orang terdahulu itu, bayangkan berapa, kita cuma lima waktu ya. Nah, jadi mahal sekali ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke surga itu oleh amalnya, itu nggak ada. Ya. Apa dalilnya? Ada dalil sahih dari Bukhari dan Muslim. La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu bertanya, eh, saat Nabi mengatakan la yudkhila ahadan amaluhul jannah, tidak ada seorang pun yang masuk ke surga karena amalannya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, ya, apakah termasuk engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, ya, termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati minhu wa fadlin. Ya, termasuk aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada orang tersebut. Ya, jadi kita tuh sholat kita ini karena kita bersyukur Allah sudah ciptakan kita menjadi manusia ya. Paru-paru kita nih kita nggak kontrol dia, jantung kita nih kita nggak ngontrol. Bayangkan kalau kita nih harus gerakin jantung, kan kita nih kan olahraga begini coba nih. Angkat apa namanya itu, push up sehari nggak berhenti berhenti, coba bayangkan kamu push up sehari nggak berhenti berhenti, gimana? Sama kayak jantung ngompa seluruh darah ya kan,
diambil, dipompa lagi ke seluruh bagian tubuh. Tidak ada bagian tubuh kecuali dipompa. 24 jam itu tidak berhenti untuk istirahat. Jadi kita sholat, kita ibadah itu ya. Jadi cara bersyukur kita sama Allah itu apa? Dengan amal yang kita lakukan hari ini. Gitu ya. Jadi kita beramal, ubudiyah itu sebagai syukur kita, penghambaan, budaknya kita nih. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi amal itu sebab itu, bukan harga. Mau berapa kita bayar surga? Bahkan untuk membeli satu kerikil surga saja kita nggak layak ya. Insya Allah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah eh, berikan kita kehusyuan dalam ibadah ya, kenikmatan dalam beribadah ini. Sehingga Allah ridho sama kita dan memberikan rahmatnya kepada kita. Sehingga kemudian Allah kumpulkan kita di surganya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu alam ya. Barangkali itu saja sudah masuk apa namanya waktu sholat maghrib ya. Alhamdulillah kita sudah apa namanya membedah tafsir Tustari ya di halaman 8. Di halaman 8 sama halaman 15 sama ya. Sama-sama ayat 7 dan ayat ke-22 dan ke-25 ya di surat Al-Baqarah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kehilafan kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Ya, wa